Gara-gara Presiden ingin memindahkan ibu kota negara baru atau yang sekarang kita kenal dengan penamaan IKN Nusantara, membuat beberapa pihak seperti cacing kepanasan. Mereka nyinyir, protes, dan menolak dengan berbagai upaya untuk mencegah langkah tersebut. Tokoh-tokoh besar seperti Din Samsudin, Faisal Basri, dan beberapa tokoh lainnya sedang berjuang untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Padahal, Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara Baru sudah disahkan oleh Presiden dan DPR. Berdasarkan laporan panitia khusus, rancangan Undang-Undang IKN 8 fraksi yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, P3, dan PKB tujui rancangan Undang-Undang IKN menjadi undang-undang. Sementara fraksi PKS tidak setuju hasil pembahasan rancangan Undang-Undang IKN. Walaupun hanya PKS yang tidak setuju, mereka kalah suara mayoritas. Artinya rancangan Undang-Undang IKN sudah disetujui dan disahkan oleh DPR kita. Proses pengesahan rancangan Undang-Undang IKN menjadi Undang-Undang IKN yang terkesan mulus tersebut mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, termasuk diantaranya aktivis Niko Silalahi. Niko pun memberikan komentar pedas lewat akun Twitternya merespon upaya pemindahan ibu kota ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Niko Silalahi memerintahkan Presiden Jokowi segera keluar atau angkat kaki dari Jakarta. Bahkan, Niko juga turut meminta Presiden Jokowi membawa para anggota DPR RI ke IKN baru yang bernama Nusantara. Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota sudah disetujui, maka Jokowi harus mentaatinya. Dan saya sarankan dalam tempo sesingkatnya harus keluar dari Jakarta dan berkantor di Nusantara, kata Niko. Menurut Niko, hal itu sebaiknya dilakukan agar Istana Negara maupun gedung DPR bisa menjadi rumah tempat tinggal. Biar Istana Negara dan gedung DPR RI kami bikin rumah tinggal, kata Niko. Sementara di cuitan yang berbeda, Niko mengatakan, pemindahan ibu kota sama artinya dengan memindahkan permasalahan tanpa solusi. Niko dengan sok bijaknya menjelaskan dengan cukup menohok apa masalah yang tengah dihadapi Indonesia saat ini. Masalah bangsa ini sebenarnya hanyalah jurang kesenjangan yang begitu dalam antara si kaya dan si miskin, sehingga keadilan hanya milik kaum kaya dan kaum miskin cuma numpang sekedar hidup di negeri ini. Begitu kata Niko. Orang seperti Niko ini adalah termasuk orang-orang yang tidak ingin Indonesia mengalami kemajuan atau perubahan. Pemikiran mereka sangat primitif, sehingga tidak mampu melihat dengan jernih masa depan bangsa dan negara. Niko mengatakan bahwa pemindahan ibu kota sama artinya dengan pemindahan masalah tanpa solusi. Niko keliru. Justru dengan pemindahan ibu kota negara baru, Pak Jokowi ingin mengatasi berbagai masalah kesenjangan selama ini. Jika Niko meyakini masalah bangsa ini sebenarnya hanyalah jurang kesenjangan yang begitu dalam antara si kaya dan si miskin, nah, justru inilah momen yang tepat bagi Presiden untuk memindahkan ibu kota baru untuk menghilangkan masalah yang dimaksudkan Niko. Kesenjangan selama ini karena semua pusat perekonomian masih Jawa sentris. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, berarti Indonesia ingin perubahan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan lagi. Pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa akan mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia, di antaranya perdagangan di dalam provinsi ibu kota baru. Lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika ibu kota negara dipindahkan ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang lebih baik. Daerah-daerah lain di Indonesia bisa mendapatkan kesempatan untuk mengalami kemajuan ekonomi yang tentu saja dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pemindahan ibu kota negara juga akan mendorong investasi di provinsi ibu kota baru dan sekitarnya. Di samping itu, dalam jangka pendek, proses pemindahan ibu kota baru juga akan meningkatkan perdagangan antar wilayah. Ini dikarenakan proses pembangunan ibu kota baru tersebut membutuhkan suplai material dan barang ke Provinsi Kalimantan Timur yang mengakibatkan peningkatan perdagangan. Salah satu wilayah yang berpotensi akan meningkat adalah Sulawesi Selatan, di mana daerah tersebut memiliki produksi semen yang dibutuhkan dalam pembangunan ibu kota.
Semoga dengan penjelasan singkat ini, pemikiran Niko dapat lebih terbuka. Sebelum pemikiran Niko terbuka, terlebih dahulu Niko harus membersihkan hatinya yang sudah terlanjur penuh dengan kedengkian dan kebencian. Karena hati yang bersih akan mudah dan terbuka untuk menerima semua masukan. Salam untuk Niko, kembalilah ke jalan yang benar. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.